pada kesempatan ini saya mencoba membahas terkait obat-obat yang digunakan untuk pengobatan epilepsi atau sering kita sebut dengan anti-epileptic drug atau antikonvulsan. Adalah obat-obat yang termasuk ke dalam anti-epileptic drug seperti golongan barbiturat, benzodiazepin, hidantoin, suksinamid. Nah, obat-obat ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat anti-epilepsi itu adalah berkaitan dengan isu farmakokinetik obat-obat anti-epilepsi. Kenapa hal ini penting diperhatikan? Karena beberapa obat dari anti-epilepsi itu merupakan indeks terapi sempit, contohnya phenytoin dan asam valproat. Indeks terapi sempit artinya jarak antara MEC dengan MTC itu sempit, sehingga dengan sedikit saja perubahan kadar obat bebas di dalam plasma, maka dapat menimbulkan efek toksik. Selain terkait dengan indeks terapi, farmakokinetik obat-obat juga dipengaruhi oleh ikatan obat dengan protein. Nah, beberapa obat dari antikonvulsan ini merupakan obat-obat yang terikat protein dalam jumlah tinggi, bisa mencapai lebih dari 90%. Nah, kita ketahui bahwa obat yang obat-obat yang terikat dengan protein itu dia tidak akan sampai ke reseptor yang berada di dalam sel. Ini menjadi hal penting diperhatikan apabila pasien yang kita berikan obat anti-epilepsi mengalami gangguan pada fungsi ginjal sehingga kadar protein dalam plasmanya berkurang pada keadaan hipoalbumin. Albumin merupakan salah satu komponen protein, malnutrisi protein. Nah, hal ini akan mengakibatkan kadar obat di dalam plasma bebas protein akan meningkat sehingga sangat mudah terjadinya efek samping obat. Kemudian, metabolisme obat-obat antikonvulsan itu umumnya melalui hati. Pada bayi, neonatus atau infan, itu metabolisme obatnya lebih lambat, sehingga kadar obat yang diberikan juga harus lebih dikurangi. Sebaliknya pada anak-anak itu metabolismenya lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Artinya dosis pada anak-anak mestinya ditingkatkan dibandingkan dengan orang dewasa. Pada geriatri atau pada pasien usia lanjut, dosis anti-epilepsi diberikan harus lebih diturunkan dibandingkan pada dewasa, pada pasien dewasa. Fenobarbital, phenytoin, primidon, dan carbamazepin adalah obat-obat golongan antikonvulsan di mana dia mampu menginduksi sitokrom P450. Nah, enzim sitokrom P450 ini adalah enzim yang sangat familiar dan enzim yang banyak memetabolisme obat-obat lain, sehingga fenobarbital, phenytoin, primidon, dan carbamazepin sangat mudah sekali terjadinya interaksi dengan obat-obat lain. Untuk asam valproat, dia menghambat sistem enzim hepatik dan mampu menggeser beberapa ikatan obat dengan plasma. Hal ini dikarenakan ikatan protein, ikatan obat valproic acid dengan protein itu sangat kuat sekali, sehingga valproic acid itu mampu menggeser obat-obat yang terikat dengan protein yang kekuatannya atau afinitasnya dengan protein darah itu lebih kecil dibandingkan dengan asam valproic. Selanjutnya, antar sesama antikonvulsan pun juga bisa mengalami interaksi obat yang berkaitan dengan menginduksi metabolisme obat lain. Obat anti-epileptic drug selanjutnya adalah phenytoin.
Phenytoin adalah obat lini pertama untuk terapi epilepsi. Apakah itu generalized convulsive seizure atau partial seizure? Ketika menggunakan phenytoin, sebaiknya jangan bersamaan dengan makanan. Mesti dijarakkan 2 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena phenytoin dapat phenytoin dimetabolisme oleh enzim yang ada di hati, yaitu sitokrom P2 C9. Efek samping yang umum terjadi yaitu letargi, gangguan pada penglihatan, dan drowsiness. Valproic acid adalah golongan antikonvulsan atau anti-epileptic drug yang dia sangat hepatotoksik. Telah dilaporkan 67 kasus terkait dengan Nah, berikut adalah data berkaitan dengan anti-epileptic drug farmakokinetik. Hal ini yang perlu saya garis bawahi itu adalah obat-obat dengan ikatan protein yang tinggi. Phenytoin itu ikatan proteinnya adalah 90%. Artinya, hanya 10% obat dalam keadaan bebas yang sampai ke reseptor. Jika terdapat penurunan kadar obat di dalam plasma yang mengakibatkan obat terikat dengan plasma hanya 85%, artinya obat yang sampai ke reseptor akan meningkat menjadi 15%, sehingga akan lebih gampang terjadinya efek samping obat. Kemudian tiagabin 95%, valproic acid itu 90-95%. Tiagabin dengan ikatan protein 90% artinya lebih besar daripada phenytoin. Jika tiagabin digunakan bersamaan dengan phenytoin, maka tiagabin akan mampu menggeser ikatan obat protein phenytoin dengan plasma, sehingga kadar obat phenytoin dalam keadaan bebas juga akan menjadi lebih meningkat jika digunakan bersamaan dengan tiagabin. Berikut adalah efek samping yang umum ditemukan pada penggunaan obat-obat anti-epilepsi. Efek samping di sini dikelompokkan menjadi akut dan kronik. Akut artinya adalah efek samping yang terjadi seketika cepat, sementara kronik adalah efek samping yang terjadi setelah penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama. Untuk carbamazepine, side effect akutnya itu adalah bisa menimbulkan alergi atau rash, dizziness, drowsiness, mual, letargi. Tapi kalau untuk jangka waktu lamanya berkaitan dengan hiponatremia. Kemudian ethosuximide juga ada rashnya ya. Kemudian juga ada ataxia, drowsiness, gastrointestinal distress. Efek samping kroniknya adalah perubahan tingkah laku dan sering mengalami sakit kepala. Nah, ini juga bisa Anda lihat. Selanjutnya, phenytoin. Phenytoin ini juga sama ya. Rash itu artinya semua obat yang ketika pasien alergi, maka dalam waktu singkat akan menunjukkan pasien mengalami gatal-gatal merah-merah. Itu adalah wujud dari rash. Kemudian dalam jangka waktu lebih lama, itu efek sampingnya adalah bisa perubahan tingkah laku, kemudian defisiensi folat, kemudian tumbuh jerawat, cognitive impairment, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tulang. Selanjutnya, hal yang menarik untuk kita perhatikan sebagai seorang apoteker adalah drug interaction atau interaksi obat. Sebagaimana yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa obat-obat anti-epilepsi itu adalah obat-obat yang memiliki ikatan protein tinggi, dan dia juga sebagai inducer enzim sitokrom P450. Artinya obat ini akan sangat gampang sekali berinteraksi dengan obat-obat lain atau juga dipengaruhi oleh obat lain. Contohnya di sini carbamazepine. Carbamazepine jika digunakan bersamaan dengan simetidin, maka simetidin akan mempengaruhi metabolisme carbamazepine sehingga kadar carbamazepine menjadi lebih meningkat.
Hal ini dikarenakan simetidin itu menghambat enzim sitokrom yang memetabolisme karbamazepin. Hal ini juga berlaku sama ya untuk isoniazid, dia juga menghambat enzim yang bekerja memetabolisme karbamazepin, kemudian eritromisin, fluoxetin, dan propoxifen. Karbamazepin juga mempengaruhi obat lain, di mana dengan cara menginduksi atau mempercepat enzim metabolisme untuk memetabolisme obat tertentu. Karbamazepin jika digunakan bersamaan dengan oral kontrasepsi yang berisikan hormon estrogen dan progesteron, maka obat oral kontrasepsinya menjadi tidak efektif karena karbamazepin dapat menurunkan efikasi atau dapat menurunkan keamanan dari penggunaan oral kontrasepsi karena dosisnya cenderung jadi lebih rendah. Selanjutnya sama ya dengan doxycycline, theophylline, dan warfarin, dia itu dapat menurunkan kadar doxycycline, theophylline, dan warfarin. Kemudian oxacarbazepin, phenobarbital, dan phenytoin itu sama ya, dia juga mempengaruhi obat-obat yang sama dan juga mempengaruhi oral kontrasepsi. Di sini ya mempengaruhi oral kontrasepsi. Untuk obat-obat yang tidak mempengaruhi oral kontrasepsi hanyalah asam valproat. Jika nanti ada seorang pasien datang ke Anda, datang ke dokter untuk mendiskusikan bahwa pasien mengalami epilepsi, tetapi pasien juga tidak ingin dalam waktu dekat memiliki anak, dan pasien ingin menggunakan oral kontrasepsi, sehingga obat yang mampu Anda sarankan yang tidak berinteraksi dengan oral kontrasepsi adalah obat valproic acid. Nah, pada kesempatan ini saya juga sharing terkait apa sih konseling atau edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien atau keluarga pasien terkait obat-obat anti epileptik yang digunakan. Informasi yang perlu disampaikan kepada pasien atau keluarga pasien ketika menggunakan karbamazepin. Yang pertama, instruksikan kepada pasien bahwa indikasi penggunaan karbamazepin telah sesuai yang disarankan oleh dokter. Kemudian yang kedua, informasikan kepada pasien bahwa beberapa hari setelah penggunaan karbamazepin maka pasien akan merasa mengantuk, pusing, dan sedikit ada masalah pada gangguan keseimbangan. Tetapi itu tidak masalah karena itu merupakan reaksi umum ketika menggunakan karbamazepin. Selanjutnya, pasien tidak dibenarkan menggunakan kontrasepsi hormonal karena karbamazepin dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi hormonal, sehingga pasien disarankan menggunakan kontrasepsi non-hormonal. Nah, pasien ketika menggunakan karbamazepin menjadi hipersensitif terhadap sinar UV, sehingga pasien disarankan untuk menggunakan sunblock atau menggunakan pakaian pelindung untuk mencegah terjadinya reaksi fotosensitif terhadap sinar UV. Apa informasi atau edukasi yang bisa kita sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien yang menggunakan phenytoin? Yang pertama adalah sarankan kepada pasien untuk menggunakan phenytoin dalam keadaan perut kosong atau dia tidak boleh digunakan bersamaan dengan makanan karena makanan dapat mengurangi absorpsi dari phenytoin. Kemudian yang kedua, jika terjadi reaksi alergi seperti kulit merah, gatal-gatal, maka segera informasikan kepada dokter. Selanjutnya, pada pasien diabetes, phenytoin biasanya akan mempengaruhi hasil pemeriksaan glukosa darah dan itu perlu dimonitor. Yang keempat, pasien nanti urinnya akan berubah menjadi sedikit berwarna pink. Nah, itu perlu diinformasikan. Kelima, jika pasien ingin ke dokter gigi atau mau melaksanakan pembedahan,
maka perlu diinformasikan kepada dokternya bahwa pasien sedang menggunakan phenytoin karena ini berkaitan dengan risiko perdarahan. Nah, selanjutnya obat ini dapat menyebabkan rasa kantuk sehingga perlu diinformasikan kepada pasien bahwa tidak boleh mengendarai kendaraan setelah menggunakan phenytoin. Edukasi atau informasi yang dapat diberikan terkait dengan asam valproat adalah pasien ketika menggunakan obat ini disarankan untuk menggunakan obat bersamaan dengan makanan jika terjadinya gangguan pada gastrointestinal, misalnya pada pasien yang mengalami MAH, gastritis, atau peptic ulcer. Nah, obat ini lebih disarankan digunakan sekali sehari pada saat akan tidur. Kemudian obat asam valproat ketika digunakan bersamaan dengan pasien yang mengalami diabetes, maka hal ini perlu disampaikan bahwa hasil labnya nanti akan dipengaruhi oleh asam valproat, di mana akan menunjukkan hasil positif palsu karena adanya keton pada urin. Nah, pasien harus mempertimbangkan atau jangan menggunakan obat-obat yang dibeli secara bebas di luar karena ada kemungkinan terjadi interaksi obat terutama dengan aspirin. Nah, pasien perlu menyampaikan gejala-gejala berikut seperti perdarahan, gangguan pada penglihatan, kuning, letargi, anoreksia, mual, muntah, diare. Jika hal itu terjadi, maka laporkan pada dokter. Nah, pasien setelah menggunakan obat ini biasanya juga akan menyebabkan pusing, rasa mengantuk, sehingga sangat disarankan untuk tidak digunakan atau perlu diperhatikan setelah penggunaan obat tersebut. Pasien tidak boleh mengendarai mobil atau kendaraan secara sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hari ini terkait obat-obat yang digunakan dalam terapi epilepsi. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.